Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillahi ulaika fi dhalalim mubin. Quran surah 39 Az-Zumar ayat 22. Wa qala Allah ta'ala fi surati Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Shadaqallahul azim. Para bapak-bapak, para ulama, para ustaz, kaum muslimin, seluruh jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mari kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati setiap kita dengan beragam sisi profesi, keahlian, pekerjaan, dan aktivitas hidup. Dengan itu pula lah kita menjemput karunia ilahi untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Semoga beragam aktivitas hidup itu pula mampu membuka pintu-pintu keberkahan dari rezeki yang kita kutip dan memberikan pemaknaan hebat untuk menuntun ibadah kita agar di akhir hayat menjadi orang-orang yang tertib. Selanjutnya salawat dan salam buat junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuntunan hidup buat setiap kita Quran dan sunnahnya, sehingga ia memberikan nilai-nilai moral, mendidik perilaku hidup sehingga ia menjadi umat yang terbaik. Semoga ibadah dan juga perjuangan kita untuk Quran dan sunnah memberikan suatu nilai kebaikan pula, memperjuangkan agama Allah yang diridainya ini. Selanjutnya mari pula kita tingkatkan takwanya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai wasiat dari diri khatib dan kita semua. Di dalam kitab Ta'rifat ditulis oleh Syarif Ali Muhammad Al-Jurjani, pada babta beliau menjelaskan bahwa at-taqwa fit ta'ati yuradu bil ikhlas wa fil ma'siyati yuradu bihit tarku wal hadar. Selalu dalam taat, ketaatan menuntun kita sampai pada keikhlasan. Di dalam maksiat kita tinggalkan dan berhati-hati akannya. Bapak-bapak, kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, mau'izah Jumat kali ini izinkan khatib memberikan penekanan, yakni diibaratkan satu butiran hujan yang dinanti, dimaknai dengan makna ha, hiduplah, u, untuk, jim atau ja, menunjukkan makna dengan kejujuran, a adalah akan, nun akhir itu artinya niat. Maka betapapun kering kerontangnya kehidupan permukaan bumi,
Ternyata sehari sesaat hujan yang turun, seketika itu pula lah berubah situasi jiwa. Maka untuk itu di dalam pemaknaan ini, kenapa kita perlu melihat butiran-butiran hujan itu sebagai bahagian dari mendidik kalkulasi jiwa kita, yakni ada pada kelas-kelas orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Ada 5 klasifikasi orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Yang pertama disebut dengan muslim, mukmin, muhsin, mukhlisin, dan muttaqin. Sederhana kita untuk membedakannya, tetapi memberikan makna yang istimewa. Jika kita menyebut itu adalah muslim, kata ini memberikan isyarat saat iftitah kita baca dengan maksud inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifah. Kata hanifah di dalam kaidah kamus menunjukkan kecondongan. Pada ayat Quran surah Al-An'am 79, ternyata hanifah disembunyikan muslimahnya. Hanifah wa ma'na minal musyrikina. Ditemukan di dalam sanad hadis Ali bin Abi Thalib menyebutkan pada kitab Ta'rifat ditulis oleh Syarif Ali Muhammad Al-Jurjan, Syekh Hamid Hakim memadukan kata ini dengan maksud wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa muslimah wa ma'ana minal musyrikina. Inilah dasar-dasar keyakinan yang kita fahami. Maka untuk membedakan antara beriman dan seorang muslim, pada indikatornya adalah melakukan ibadah salat. Beriman dengan salatnya, dan dasarnya adalah muslim. Bagaimana pemaknaan hanifah muslimah? Di dalam kitab Mau'izatul Mukminin dijelaskan pada bab asrar taharah menyebut sesungguhnya hanifah muslimah itu annal muslimah. Kata muslim itu intinya adalah selamat muslim yang lainnya dari perbuatan tangan, selamat muslim yang lainnya dari ucapan. Maka ucapan dan perbuatan tangannya terselamatkan pula muslim yang lainnya, maka itu adalah sesungguhnya orang muslim. Tapi sekiranya ia tidak selamat muslim yang lainnya dari lisan dan perbuatan tangannya, maka itu artinya adalah kuntu kadziban. Ia ada dalam keadaan berbohong. Inilah makna sederhana kalau kita coba lihat dan telaah pada ayat yang dibacakan tadi. Beruntung dan bersyukurlah kita. Kehadiran Rasulullah Muhammad SAW memberikan keteladanan yang luar biasa. Menyebutkan innal akhlaqal hasanata sababu sa'adatika fid dunya wal akhirah. Bahwasanya akhlak yang baik itu adalah menjadi sebab kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wa yarda anka rabbuka, dan akan memperoleh keridaan dari Rabb-Nya, dan juga disayangi oleh keluarga dan manusia seluruhnya, dan juga memberikan pemaknaan penghormatan terhadap ia. Inilah sebab apabila ia berakhlak. Maka kata akhlak itu di dalam kaidah kitab-kitab akhlak, satu di antaranya yakni at-tabi'ah was-sijiyah. Adanya tabiat dan kebiasaan. Yang kedua disebutkan juga hayatun fin nafsi rasikhatun anha tasdurul af'ali bisuhulatin bila hajatin ila fikrin wa rawiyatin. Keadaan yang ada pada diri seseorang, dari dirinya itu lahir perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. Dalam bahasa pendidikan sering disebut dengan karakter, sifat asli yang lahir. Maka untuk itu di dalam kitab-kitab akhlak juga disebut karakter yang sudah asli itu perlu dididikkan. Maka guru-guru kita, para dosen mendidikkan muridnya dan mahasiswanya. Maka pendidikan itu adalah bahagian dari usaha sadar, menjadilah ia menjadi kata adab. Adab berjalan, adab berpakaian, adab minum, adab bertetangga, dan segala macam adab. Berarti didikan yang telah dirubah dari karakter asli
seperti filosofi ayam. Kaum muslimin, bapak-bapak hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, filosofi ayam semenjak dari telur dierami, menetas dan dinaungi. Kadangkala menetas dan dinaungi, untuk makan pun diajari, dipanggil dan diseru agar ia berkumpul pada tempat yang satu. Tapi tatkala ia telah belajar dewasa, sudah bisa mengais, sudah bisa berupaya dan berubah status kehidupannya, ia kadangkala lupa akan esensi nilai kebersamaan di awal waktu itu. Saudara, bisa saja ia berkelahi dan bertengkar. Orang yang serumah pun bisa saja saling menyakiti, malah saling berlomba-lomba. Maka untuk itu, kenapa manusia tidak bahagia, selalu berontak dalam karakter jiwanya? Kita harus melihat karakteristik manusia dan menjawabnya dengan kaidah ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Pertanyaannya, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam? Adakah orang yang hatinya telah dimudahkan oleh Allah untuk Islam? Tentu jawabannya ada. Kalau ada orang yang hatinya mudah untuk Islam, fahuwa ala nurim min rabbih, itu adalah nur dari Rabbnya. Bukan kebetulan. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillahi ulaika fi dhalalim mubin. Celakalah orang-orang yang hatinya membatu dari mengingat Allah, mereka dalam kesesatan yang nyata. Inilah kaidah makna yang perlu kita wujudkan dalam hidup keseharian. Kadangkala kita berfikir dalam bahasa Minangkabau, ranah yang memberikan isyarat pelajaran kepada alam. Panakek pisau sirawik, tarik galah batang lintabung, salodang ambil kaniru. Satitik jadikan lawit, sakapa jadikan gunung, alam takambang jadikan guru. Inilah pendidikan luar biasa, di mana raso naik, pareso turun. Raso dengan makna hatimu dan pareso dengan makna akalmu. Tidak semua yang kita pikirkan perlu diucapkan, tetapi bawalah timbangan. Begitu hebatnya pemaknaan hidup sehingga ada ketenangan. Bagaimana menjawab ketenangan itu? Inilah ayat Allah, Quran surah Muhammad ayat 19, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal pula, menyebutkan bahwa fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Maka ketahuilah, ilmuilah, pelajarilah. Apa yang kita pelajari, ilmui dan ketahui, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan selain Allah. Dan mohonkanlah ampunan kepada Allah atas dosamu dan dosa orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan. Allah mengetahui tempat-tempat usahamu, profesimu, dan tempat tinggalmu. Rasanya SOP kehidupan kita dengan karakteristik pekerjaan dan profesi kita telah cukup memberikan isyarat. Kalau kehidupan yang kita usahakan, tempat tinggal yang kita pikirkan, kalimat ayat awal ini, fa'lam annahu la ilaha illallah. Dasarilah kehidupan usahamu itu, dasarilah tempat tinggalmu itu dengan mengetahui, mengilmui bahwa ada wujud Allah yang mengaturnya. Ini lebih terwujud dengan makna 17 kali kita sebut alhamdulillahi rabbil alamin. Turunan pada makna tafsir ini menyebutkan bahwa segala puji bagi Allah, Rabb al-alamin. Ada dua sisi energi penting bagi kita. Yang pertama adalah kata-kata lillah, tauhid uluhiyah, keesaan Allah yang kita sembah. Yang kedua, Rabbil alamin, tauhid rububiyah, keesaan Allah yang mengatur akan aturan alam ini. Secara kausalitas, sebab akibat, tetesan ataupun butiran hujan saja tidak akan terukur betapa nikmat dan karunia-Nya. Kita sering menyebutnya rahmat sudah turun. Ingat itu. Maka untuk itu dengan maksud ayat ini dalam tafsir dijelaskan, dijawab oleh Allah. Jawabannya, hamidani abdi, hambaku memujiku. Maka untuk itu bapak-bapak hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, apapun yang dilakukan oleh pemerintah,
atau orang diberikan amanah untuk menata kehidupan dan tempat-tempat kita, sesungguhnya Allah ini bahagian untuk menjemput karunia Allah. Tapi kebencian dan kemarahan itu tetap ada, maka kemarahan itu harus disemai dengan makna. Ingat, ada nur kebaikan dalam hatimu yang kita sebut dengan nur keislaman. Inilah yang dapat khatib sampaikan. Semoga berkenan di lubuk hati kita, karena kita sebut dengan makna. Profesor almarhum Buya Hamka menyebutkan, Islam itu adalah wad'un ilahiyun li zawil uquli sa'ikun minal ajili wal ajil. Aturan Allah untuk memelihara akal agar bahagia dunia dan akhirat. Di mana diperoleh itu? Saat tasawuf akhir kita sering menyebut, ya mukallibal qulubi sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Inilah bahagian terpenting. Ketaatan kepada Allah dan aturan-aturan agama Allah adalah bahagian yang harus kita jemput. Inilah caranya. Semoga orang-orang seperti Hafiz, para hufaz, imam kita seorang Hafiz 30 juz misalnya, terlahir sebagai khuluquhul Quran di kota Padang ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ansurna man nasarad din wa khzul man khazalal muslimin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izul qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.